Baik, perkenalkan nama saya Fendi Faziljian dengan NIM F1F024 10023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari proyek kelompok saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Model Transportasi pada Udelia untuk Optimasi Distribusi Produk. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Udelia merupakan usaha distribusi roti grosir yang beroperasi di Lombok sejak tahun 2008. Berlokasi di Jalan Nalu Mesir, Turide, Kecamatan Sadubaya, Kota Mataram. Perusahaan ini melakukan distribusi rutin ke 3 wilayah utama, yaitu Lombok Tengah, Lombok Barat, dan juga Lombok Timur. Namun, sistem distribusi yang masih dilakukan secara manual tanpa perhitungan optimal menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama, biaya operasional cenderung tinggi akibat rute yang tidak efisien. Yang kedua, ada penentuan alokasi pengiriman belum mempertimbangkan minimisasi biaya. Dan yang ketiga, perusahaan belum memiliki basis matematis untuk pengambilan keputusan distribusi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang model transportasi untuk menentukan alokasi optimal yang dapat meminimalkan biaya distribusi, mengidentifikasi metode penyelesaian terbaik, dan juga memberikan rekomendasi strategi distribusi yang lebih efisien bagi Udelia. Berdasarkan latar belakang yang tadi disampaikan, ada pun rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu yang pertama ada bagaimana memodelkan masalah distribusi pada Udelia, yang kedua ada bagaimana menentukan alokasi optimal untuk meminimalkan biaya, yang ketiga metode apa yang paling tepat untuk menyelesaikan model, dan yang keempat ada bagaimana hasil analisis membantu pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk merancang model transportasi pada Udelia, yang kedua untuk menentukan solusi optimal distribusi, yang ketiga ada untuk mengidentifikasi metode terbaik, dan yang keempat untuk memberikan rekomendasi untuk efisiensi distribusi. Adapun manfaat bagi Udelia untuk memberikan rekomendasi strategi distribusi yang lebih efisien. Manfaat bagi akademisi untuk menjadi contoh penerapan nyata metode transportasi dalam penyelesaian masalah distribusi. Manfaat bagi mahasiswa untuk memperkuat pemahaman konsep riset operasi, khususnya model transportasi. Sebelum masuk ke pembahasan hasil penelitian, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan. Model transportasi merupakan salah satu model pemrograman linear yang digunakan untuk mengatur pendistribusian barang dari sumber ke tujuan secara optimal dengan biaya minimum. Seperti yang terlihat pada ilustrasi di atas ini. Model transportasi memiliki beberapa komponen fundamental. Yang pertama, ada titik asal atau source, yaitu lokasi-lokasi yang menjadi sumber pasokan dengan kapasitas tertentu. Yang kedua, ada titik tujuan atau destination, yaitu lokasi yang membutuhkan pasokan dengan permintaan spesifik. Dan yang ketiga, ada biaya per unit, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengirimkan satu unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Penyelesaian masalah transportasi dilakukan melalui 2 tahap utama. Tahap pertama adalah pencarian solusi awal, dan tahap kedua adalah optimalisasi solusi. Untuk solusi awal, kami menggunakan 3 metode. Pertama, ada metode Northwest Corner atau NWC. Metode paling sederhana yang dimulai dari sel pojok kiri atas dan mengalokasikan sebanyak mungkin tanpa mempertimbangkan biaya. Yang kedua, ada metode least cost atau LC. Metode ini lebih baik karena mengalokasikan unit dimulai dari sel dengan biaya terendah di seluruh tabel. Yang ketiga ada Vogel's Approximation Method atau VAM. Metode ini paling canggih yang menggunakan konsep penalti. VAM menghitung selisih antara dua biaya terendah pada setiap baris dan kolom, kemudian memprioritaskan alokasi pada baris atau kolom dengan selisih terbesar. Metode ini seringkali menghasilkan solusi yang paling mendekati optimal. Setelah mendapat solusi awal, kita lakukan uji optimalitas menggunakan Modified Distribution Method atau MODI. MODI menghitung opportunity cost untuk setiap sel kosong. Jika semua opportunity cost bernilai non-negatif, maka solusi sudah optimal. Jika masih ada yang negatif, dilakukan realokasi sampai tercapai solusi optimal. Hal penting lainnya adalah keseimbangan model. Model seimbang terjadi ketika total supply sama dengan total demand.
Dalam kasus ini tidak perlu penambahan variabel dummy, sedangkan model tidak seimbang terjadi ketika total supply tidak sama dengan total demand. Jika supply lebih besar, kita tambahkan dummy destination. Jika demand lebih besar, kita tambahkan dummy source dengan biaya 0 untuk menyeimbangkan model. Dalam kasus Udelia yang akan kita bahas, total supply adalah 500 unit dan total demand juga 500 unit, sehingga ini merupakan model transportasi seimbang yang dapat langsung diselesaikan tanpa penambahan dummy. Saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Pertama, untuk jenis penelitian, kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan perancangan model optimasi. Artinya, penelitian ini berfokus pada analisis angka dan proses perhitungan untuk mendapatkan solusi yang paling optimal. Selanjutnya, terkait lokasi dan waktu penelitian. Kegiatan pengambilan data dilakukan di Udelia yang beralamat di Jalan Lalu Mesir, Turide, Mataram. Pengambilan data dilakukan pada 15 November 2025 pukul 1 siang. Untuk sumber data, penelitian ini menggunakan dua jenis data. Pertama, data primer yang kami dapatkan melalui observasi langsung di lokasi dan wawancara. Kedua, data sekunder, yaitu data yang diambil dari catatan perusahaan seperti biaya, jarak, dan data permintaan. Kemudian ada beberapa tahapan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima perancangan model, yang keenam analisis hasil, dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian hasil dan pembahasan, khususnya mengenai gambaran umum Udelia. Udelia adalah usaha distribusi yang berdiri sejak tahun 2008 di Jalan Lalu Mesir Turide, Sandubaya, Mataram, NTB. Dikelola oleh Bapak Warni dengan 25 karyawan. Produk utama berupa kue kering tradisional yang dipasarkan melalui toko kecil, reseller, pengepul, dan tenaga sales. Jaringan distribusi mencangkup Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur dengan operasional harian dan pengiriman keluar area 3 kali seminggu menggunakan armada pick-up. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai formulasi model transportasi untuk Udelia. Pada tabel ini dapat dilihat data biaya transportasi dari 3 pabrik menuju 3 gudang tujuan. Pabrik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Babakan, Cakranegara, dan Pagesangan. Sedangkan gudang tujuannya yaitu Lotim, Loteng, dan Lobar. Masing-masing angka pada tabel menunjukkan biaya distribusi per unit dari setiap pabrik ke setiap gudang. Misalnya, dari pabrik Babakan ke gudang Lotim biaya pengirimannya adalah 63, ke Loteng 25, dan ke Lobar 7. Begitu juga dengan pabrik Cakranegara dengan biaya 62, 26, dan 9, serta pabrik Pagesangan dengan biaya 66, 34, dan 7. Di bagian paling kanan terdapat penawaran atau suplai dari masing-masing pabrik, yaitu Babakan 200 unit, Cakranegara 150 unit, dan Pagesangan 150 unit, sehingga total penawaran adalah 500 unit. Sementara itu, pada bagian baris paling bawah terdapat permintaan atau demand dari setiap gudang. Gudang Lotim membutuhkan 130 unit, Loteng 170 unit, dan Lobar 200 unit, dengan total permintaan juga sebesar 500 unit. Ini menunjukkan bahwa masalah transportasi ini berada dalam kondisi seimbang antara supply dan demand. Data inilah yang kemudian kami gunakan sebagai dasar dalam pemodelan transportasi untuk menemukan rute distribusi dengan biaya minimum. Selanjutnya adalah model awal, model transportasi. Jadi untuk mendapatkan solusi awal akan digunakan 3 metode yang berbeda untuk kemudian dibandingkan hasilnya. Adapun metode yang digunakan yaitu ada metode Northwest Corner atau NWC, metode least cost, dan metode Vogel Approximation Method. Kita langsung saja ke perhitungannya. Metode yang pertama adalah Northwest Corner. Jadi metode NWC ini dimulai dari sel pojok kiri atas atau sesuai namanya yaitu Northwest Corner, dan
kita akan mengalokasikan sebanyak mungkin unit tanpa mempertimbangkan biaya. Kita langsung saja mengalokasikan sebanyak 130 di Babakan Lotim, sehingga untuk permintaan di gudang Lotim itu habis. Dan penawaran atau supply di pabrik Babakan itu tersisa 70 dan langsung dialokasikan ke Babakan Loteng, sehingga untuk permintaan atau demand di gudang Loteng itu tersisa 100 dan untuk penawaran atau supply di Babakan itu habis. Selanjutnya kita akan mengalokasikan 100 unit di Cakra Negara Loteng, sehingga tersisa permintaan atau demand di pabrik Loteng, di gudang Loteng itu tersisa 100 dan mengalokasikan Cakra Negara Lobar itu sebanyak 50, sehingga tersisa untuk penawarannya di pabrik Cakra Negara itu tersisa 50 dan permintaan di gudang Loteng itu habis. Selanjutnya 150 kita alokasikan di Pagesangan Lobar, sehingga untuk permintaan atau demandnya itu habis dan Pagesangan untuk penawaran atau supply di Pagesangan itu juga habis. Untuk solusi akhir dari NWC adalah Babakan Lotim sebanyak 130 unit, Babakan Loteng 70 unit, Cakra Negara Loteng 100 unit, Cakra Negara Lobar 50 unit, dan Pagesangan Lobar 150 unit. Selanjutnya metode yang kedua adalah metode list cost. Jadi metode list cost ini mengalokasikan unit dimulai dari sel dengan biaya yang terendah di seluruh tabel. Jadi kita bisa lihat dari tabel metode list cost-nya itu biaya terendah atau tarif yang terendah itu ada di Babakan Lobar dan Pagesangan Lobar. Sehingga kita alokasikan saja di Babakan Lobar sebanyak 200 unit. Sehingga untuk permintaan di Lobar dan penawaran di Babakan itu habis. Lalu kita alokasikan 150 unit di Cakra Negara Loteng, sehingga tersisa untuk permintaan di gudang Loteng itu tersisa 20 dan penawaran atau supply di gudang Cakra Negara itu habis. Selanjutnya untuk 20 kita alokasikan ke Pagesangan Loteng. Jadi untuk permintaan di gudang Loteng itu habis dan untuk penawaran atau supply di pabrik Pagesangan itu tersisa 130. Lalu 130 dialokasikan ke Pagesangan Lotim, sehingga untuk permintaan di Lotim itu habis dan penawaran di Pagesangan habis. Didapatkan solusi akhir dari metode list cost itu Babakan Lobar 200 unit, Cakra Negara 150 unit, Pagesangan Lotim 130 unit, dan Pagesangan Loteng 20 unit. Selanjutnya metode yang terakhir itu adalah metode Vogel Approximation Method. Jadi metode FAM ini menggunakan konsep penalti atau selisih dua biaya terendah. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk penalti baris di pabrik Babakan itu kita akan mengurangi dua biaya yang terendah, 25 dikurang 7, sehingga didapatkan hasil 18. Lalu di Cakra Negara itu penalti barisnya 17, Pagesangan 27. Lalu untuk penalti di kolom Lotim itu 63 dikurang 62, sehingga penalti untuk kolom Lotim itu 1, di Loteng 1, dan penalti di Lobar adalah 0. Kita langsung saja ke iterasi pertama. Jadi kita mengalokasikan 150 di Pagesangan Lobar karena di sini penalti baris yang paling tinggi itu ada di Pagesangan dan tarif yang paling rendah itu ada di Lobar. Jadi kita alokasikan penawaran yang penuh di Pagesangan Lobar yaitu 150, sehingga untuk demand atau permintaannya di gudang Lobar itu tersisa 50. Selanjutnya 50 kita alokasikan ke Babakan Lobar. Jadi untuk demandnya itu habis dan untuk penawaran di Babakan tersisa 150. Selanjutnya kita alokasikan 150 ke Babakan Loteng. Jadi untuk demand atau penawaran atau
permintaan di gudang loteng itu tersisa 20. Selanjutnya kita alokasikan 130 karena tadi di Cakranegara Loteng kita alokasikan 20, sisa penawaran atau supply di Cakranegara itu tersisa 130. Lalu kita alokasikan 130 ke Cakranegara Lotim sehingga didapatkan solusi akhir babakan loteng 150 unit, babakan lobar 50 unit, Cakranegara Lotim 130 unit, Cakranegara Loteng 20 unit, dan pagesangan lobar 150 unit. Selanjutnya adalah perbandingan ketiga metode. Dapat dilihat dalam tabel bahwa untuk metode FAM itu total biayanya 13.730.000. Untuk metode NWC itu total biayanya 14.040.000 dan metode list cost itu 14.560.000. Sehingga berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa metode FAM itu menghasilkan solusi awal yang terbaik dengan biaya terendah sebesar 13.730.000. Oleh karena itu, solusi FAM akan digunakan untuk uji optimalitas selanjutnya. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil optimasi diperoleh solusi distribusi optimal dengan total biaya minimum sebesar 13.730.000 untuk mendistribusikan 500 unit produk. Alokasi optimal menunjukkan bahwa dari pabrik babakan sebanyak 150 unit untuk dikirim ke Lombok Tengah dan 50 unit ke Lombok Barat, dari pabrik Cakranegara sebanyak 130 unit ke Lombok Timur dan 20 unit ke Lombok Tengah, serta dari pabrik Pagesangan seluruh 150 unit dikirim ke Lombok Barat. Solusi ini menghasilkan 5 rute aktif dan 9 rute yang mungkin menunjukkan efisiensi dalam konsolidasi pengiriman. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Jadi di sini kesimpulannya, penelitian model transportasi pada Udelia ini menunjukkan bahwa distribusi manual masih menimbulkan biaya tinggi dan belum efisiensi. Dari 3 metode yang diuji, metode FAM menghasilkan solusi awal terbaik dengan biaya 13.730.000. Uji optimalitas menggunakan MODI membuktikan solusi sudah optimal dengan semua opportunity cost bernilai non-negatif. Model optimal ini memenuhi 100% permintaan gudang dan memaksimalkan kapasitas pabrik tanpa sisa pasokan, membuktikan bahwa pendekatan matematis dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi operasional distribusi Udelia. Selanjutnya yang terakhir ada saran. Jadi di sini Udelia disarankan menerapkan pola distribusi optimal hasil perhitungan karena menawarkan biaya terendah dan alokasi paling efisiensi. Perusahaan perlu memperbarui data biaya, permintaan, dan kapasitas secara berkala agar model tetap relevan. Penggunaan pencatatan digital untuk monitoring biaya, konsumsi BBM, dan rute harian akan membantu kontrol efisiensi yang lebih konsisten. Evaluasi berkala juga terhadap rute pengiriman penting dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan harga BBM, kondisi jalan, dan fluktuasi permintaan pasar. Dengan penerapan dan evaluasi berkelanjutan, sistem distribusi dapat berkembang menjadi lebih terukur, hemat biaya, dan meningkatkan daya saing usaha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam pengucapan. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.